Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu fa kharaja bi muawadatin al-qardu. Perkataan syarah fa kharaja bi muawadatin al-qardu. Terkecuali dari qaid bi muawadatin adalah al-qardu hutang. Karena hutang itu tidak muawadah. Muawadah itu kan saling tukar menukar. Qardu itu tidak tukar menukar. Ini perkataan musannaf akan dibahas. Fihi annal qardu muawadatun. Ini sebenarnya mubtada'nya dibuang, fihi nadhurun li'annal qardu muawadatun. Di dalam perkataan syarah ini fa kharaja bi muawadatin al-qardu ada yang perlu diteliti ulang. Li'annal qardu muawadatun, karena sungguhnya qard itu muawadah, qard tukar menukar. Li'annal muqtarido yaruddu badala syai'i alladhi iqtaradahu. Karena muqtarid atau orang yang berhutang atau orang yang menerima hutangan itu mengembalikan gantinya sesuatu yang dia hutang itu dikembalikan oleh muqtarid. Jadi qardu itu termasuk juga muawadhah, karena orang yang hutang itu pasti nanti mengganti apa yang dia hutang. Dia masuk kategori muawadhah, itu yang diteliti ulang. Fakana alaihi ayyubaddilahu binahwil hibbah. Maka bagi syarah hendaknya mengganti lafaz al-qardu itu dengan hibbah. Jadi bukan fa kharaja bi muawadatin al-qardu, tapi fa kharaja bi muawadatin al-hibbatu. Karena hibbah ini tidak ada muawadhah. Hibbah itu kan pemberian sesuatu. Terus kemudian tidak ada muawadahnya, tidak ada timbal baliknya, tidak ada tukar menukarnya. Maka lebih pantas al-hibah itu dimasukkan di situ, bukan al-qardu, karena sejatinya qardu itu ya tetap ada muawadhah. Illa anna syariha nadhara liqaunil muqtaridi la yaruddu badalahu fil hal. Kecuali syarah, jadi al-qardu ini bisa menjadi tetap di situ, tidak harus diganti dengan al-hibah. Kecuali syarah itu melihat bahwa muqtarid atau si penghutang itu tidak menggantikan badalnya, tidak muawadhah secara langsung. Kecuali kalau yang dilihat syarah itu adalah praktek qardu yang mana si penghutang itu tidak mengembalikan seketika itu. Berarti kalau tidak mengembalikan seketika itu tidak ada muawadhah di situ. Kecuali kalau syarah memandangnya seperti itu, maka fa kharaja bi muawadatin al-qardu ini benar. Tapi kalau sejatinya al-qardu ini ada muawadhahnya. Jadi sarannya dari Syekh Bajuri ini mengganti al-qardu dengan al-hibatu. Wa qauluhu wa bi idnin syar'iyyin ar-riba. Perkataannya syarah wa bi idnin syar'iyyin dikecualikan dari idin syar'i adalah riba. Ai wa kharaja bi idnin syar'iyyin ar-riba. Terkecuali dari idin syar'i adalah riba. Karena riba ini tidak mendapatkan idin syar'i walaupun tamliku manfaatin atau tamliku ain. Waqad arafta annahu la tamlika fihi. Dan kamu telah ketahui bahwa riba itu tidak ada tamlik di dalamnya. Di dalam riba itu tidak ada tamlik. Fakhuruju bin nadhari lisurah adz-dzahiriyah. Maka keluarnya riba dengan idnin syar'iyyin ini melihat pada bentuk zahirnya saja. Begitu pula seperti riba, wa kadza yuqalu fil manfaati ghairil mubahati. Begitu pula seperti riba adalah diucapkan terhadap manfaat yang ghairul mubahah, karena manfaat ghairul mubahah ini ya tidak ada tamlik di dalamnya, karena tidak ada izin syara'. Qauluhu wa takhala fi manfaatin, perkataan musannaf atau syarah ya, wa takhala fi manfaatin, innama qala wa takhala ila akhiri. Syarah berkata wa dakhala karena li'annal manfaata tashmalu haqqal mamarri, karena manfaat itu memuat haknya berjalan, pembelian hak berjalan. Jadi kalau melihat definisi dari syarah, ini dibahas di breakdown, dikupas satu-satu ya. Wa dakhala fi manfaatin, masuk di dalam manfaat, yaitu definisi tamliku manfaatin adalah tamlikul bina. Kenapa mengatakan wa dakhala di sini? Nah, di syarah kenapa menggunakan redaksi wa dakhala? Karena manfaat itu memuat juga hakul mamar, bukan hanya hakul bina. Jadi penjualan manfaat hakul bina seperti halnya seperti ini. Ketika seseorang ingin mendirikan bangunan di sini, saya ingin membeli hak membangun
di sini, hak manfaat membangun di sini, maka dia boleh membeli itu. Terus kemudian dia bangun bangunan di atas tanah itu, boleh, karena yang dibeli adalah manfaat membangun di situ. Bukan hanya itu yang masuk dalam manfaat itu, hakul ma'mar, hak berjalan itu juga masuk di dalam manfaat. Seperti contoh ketika seseorang nggak punya akses menuju rumahnya, kemudian dia beli hak lewat atau hak berjalan itu selamanya dengan harga 1 juta semisal. Saya beli hak berjalan saya lewat sini selama lamanya dengan harga 1 juta. Manfaat itu memasukkan hakul mamar, maka menggunakan redaksi watakhola. Wawat il akhsyabi alal jidari, dan memuat juga peletakan kayu-kayu terhadap tembok. Jadi seseorang akan meletakkan kayunya itu tidak punya tembok, terus kemudian membeli manfaat dari penyenderan kayu terhadap tembok tetangganya, ini juga termasuk manfaat, juga masuk dalam situ. Fandafa'a qaulul muhasyi, maka tertolaklah perkataan muhasyi Imam Barmawi, yaitu perkataan muhasyi, walau qala wal muradu bil manfaati ila akhirih lakana aula. Jika syarih mengatakan wal muradu bil manfaah tamliku haqqil bina, jika berkata seperti itu maka lebih utama. Dan ini tertolak qaulul muhasyi seperti ini, karena dengan menggunakan watakhola, hakul mamar masuk, hakul bina masuk, wawatil akhsyab alal jidar juga masuk. Tetapi ketika menggunakan redaksi wal muradu bil manfaati, maka yang masuk adalah tamliku haqqil bina saja. Wa adharo, dan lebih jelas jika menggunakan lafaz ini tertolak, perkataan muhasyi seperti ini tertolak. Wala budda min taqdiri mudhafin fi kalamihi bi ayyuqala wa dakhala fi tamliki manfaatin liyunasiba qaulahu tamliku haqqil bina. Dan tidak bisa tidak, artinya harus mengira-ngirakan mudhaf di dalam perkataan syarih dengan diucapkan wa dakhala fi tamliki manfaatin. Diucapkan wa dakhala fi tamliki manfaatin. Kalau di atas kan wa dakhala fi manfaatin tamliku haqqil bina. Jadi supaya liyunasiba qaulahu tamliku haqqil bina, supaya munasabah dengan perkataan syarih setelahnya yaitu tamliku haqqil bina, maka di dalam wa dakhala fi manfaatin dikira-kirakan mudhaf yaitu wa dakhala fi tamliki manfaatin, supaya munasabah dengan perkataan syarih setelahnya tamliku haqqil bina. Wa suratu dzalika ayaqula lahu bi'atuka haqqal bina'i ala hadha sadqi. Masalah gambaran akad itu, transaksi itu, ketika seseorang berkata kepada seseorang yang lain, aku menjual kepada kamu hak membangun terhadap lantai ini. Semisal saya jual hak membangun, kamu boleh membangun di sini dengan harga 1 juta, dengan harga 1